Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat alat peraga matematika untuk materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, jadi kita akan membuat puzzle. Bahan yang dibutuhkan yaitu gabus, kemudian penggaris, cutter, double tip, spidol, gunting. Nah, di sini saya juga sudah membuat tulisan untuk judul di puzzle-nya nanti. Oke, sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya. Jadi di sini saya sudah membuat desainnya bahwa pertama ada di sini sudah saya gambar persegi panjang, kemudian segitiga sembara, jajak genjang, trapesium, setengah lingkaran atau busur lingkaran, dan segitiga siku-siku. Kita langsung ke proses pemotongan ya.
saya akan menjelaskan cara menggunakan puzzle kekongruenan dan kesebangunan bangun datar ini ya. Baiklah, saya akan menunjukkan contohnya. Jadi di sini saya mempunyai persegi panjang. Apabila persegi panjang ini dapat menutupi secara penuh persegi panjang yang ada di puzzle ini, seperti ini. Nah, karena persegi panjang tadi memenuhi tempat yang ada di puzzle, maka persegi panjang yang ini kongruen dengan persegi panjang yang ada di puzzle. Nah, jadi dapat dikatakan keren karena dapat menutupi secara penuh tempat yang ada di puzzle. Sekarang saya mempunyai persegi panjang yang kecil. Apakah persegi panjang yang kecil ini juga kongruen dengan bingkai atau tempat yang ada di puzzle? Kita buktikan. Ternyata persegi panjang yang kecil ini tidak dapat memenuhi tempat yang ada di puzzle, sehingga persegi panjang yang kecil ini tidak bisa kita katakan kongruen. Artinya tidak kongruen dengan persegi panjang yang besar yang ada di puzzle. Apakah persegi panjang yang besar dan yang kecil ini sebangun? Kita dapat membuktikannya dengan cara membandingkan panjang sisinya. Panjang sisi untuk persegi panjang yang ada di puzzle itu 10 cm dan persegi panjang yang kecil ini 5 cm. Maka 10 cm dibanding dengan 5 cm kita sederhanakan menjadi 2:1. Kemudian lebarnya untuk persegi panjang yang besar ini 8 cm. Kita bandingkan dengan lebar pada persegi panjang yang kecil 4 cm, disederhanakan dan hasilnya adalah 2:1. Karena memiliki perbandingan yang sama, maka sama-sama 2:1, maka persegi panjang yang besar dan persegi panjang yang kecil ini dapat dikatakan sebangun. Kemudian di sini ada segitiga sembarang. Apabila segitiga sembarang ini kita pasangkan di puzzle ini dan dapat menutupi keseluruhan yang ada di bingkai puzzle ini, maka bisa dikatakan bahwa segitiga sembarang ini kongruen. Kita coba ya. Ternyata dapat menutupi secara penuh bingkai yang ada di puzzle. Maka segitiga yang ini dan segitiga yang ada di puzzle ini bisa dikatakan kongruen. Kemudian apakah segitiga sembarang yang kecil ini kongruen? Karena tidak menutupi bingkainya, maka segitiga yang kecil ini tidak kongruen dengan segitiga yang besar. Tapi apakah segitiga yang kecil ini bisa dikatakan sebangun dengan segitiga sembarang yang besar ini? Kita bisa membandingkan panjang sisinya. Di sini 14 cm kita bandingkan dengan panjang dari segitiga sembarang yang kecil ini 7 cm, maka hasilnya penyederhanaannya adalah 2:1. Kemudian di sini 8 cm kita bandingkan dengan 4 cm, maka hasilnya adalah 2:1. Di sini panjang sisi yang ini kita bandingkan dengan panjang sisi yang ini, hasil perbandingannya adalah 2:1 juga. Karena ketiga sisinya ini mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 2:1, maka segitiga yang kecil ini dan segitiga yang ada di puzzle ini bisa dikatakan sebangun. Sekarang contoh ketiga, kita akan membandingkan jajar pinjang yang ini
apakah kongruen dengan jajak jenjang yang ada di puzzle ini? Kita buktikan. Karena jajak jenjang dapat menutupi tempatnya penuh, maka bisa dikatakan jajak jenjang ini kongruen dengan puzzle, bingkai puzzle, karena panjang sisinya sama panjang. Kemudian apakah jajak jenjang yang kecil ini juga bisa dikatakan kongruen? Ternyata jajak jenjang yang kecil ini tidak dapat memenuhi tempat yang ada di puzzle, sehingga jajak jenjang yang kecil tidak kongruen dengan jajak jenjang yang ada di dalam bingkai puzzle ini, karena tidak memenuhi penuh, panjangnya tidak sama. Sekarang apakah jajak jenjang yang kecil ini sebangun dengan jajak jenjang yang ada di puzzle? Kita dapat membandingkan panjang sisi yang di puzzle dengan panjang sisi yang ada di jajak jenjang yang kecil ini. Di sini panjangnya 10 cm, kita bandingkan dengan 5 cm, maka 10 cm dibanding dengan 5 cm, perbandingannya adalah 2:1. Kemudian sisi yang sini 8 cm, kita bandingkan dengan sisi yang di sini 4 cm, maka perbandingannya adalah 2:1. Karena perbandingannya sama, yaitu 2:1, maka dapat dikatakan jajak jenjang yang kecil ini sebangun dengan jajak jenjang yang besar yang ada di bingkai puzzle. Kemudian contoh berikutnya yaitu trapesium. Kita akan membuktikan apakah trapesium ini kongruen. Karena dapat menutupi secara penuh di bingkai, maka bisa dikatakan bahwa trapesium ini kongruen dengan bingkainya. Sekarang apakah trapesium yang kecil ini kongruen? Karena tidak memenuhi bingkai yang ada di puzzle, maka trapesium yang kecil ini tidak kongruen. Apakah bisa dikatakan sebangun? Kita dapat membuktikan dengan membandingkan panjang sisi-sisinya. Nah, sama seperti persegi panjang, segitiga sebatang, dan trapesium tadi, yaitu sisi yang ini 14 cm kita bandingkan dengan 7 cm, kemudian tingginya ini juga kita bandingkan, di sisi sini juga kita bandingkan, sisi yang di sini juga kita bandingkan. Apabila panjang sisi-sisi trapesium yang kecil ini dan trapesium yang ada di bingkai ini sebanding, maka bisa kita katakan bahwa dua trapesium ini adalah sebangun. Sama untuk contoh setengah lingkaran dan segitiga siku-siku juga sama. Apabila setengah lingkaran ini dapat menutupi persis seperti ini, maka bisa dikatakan kongruen. Tapi apabila setengah lingkaran ini tidak menutupi persis, maka tidak dikatakan kongruen. Untuk membuktikan apakah setengah lingkaran ini sebangun dengan setengah lingkaran yang besar ini, maka bisa kita bandingkan dengan panjang sisinya. Panjang sisinya sini kita bandingkan dengan sini, kemudian panjang busuknya kita bandingkan dengan panjang busuk yang kecil. Apabila panjang busuknya juga sudah sebanding, kemudian diameternya juga sebanding, maka bisa dikatakan bahwa setengah lingkaran yang kecil ini sebangun dengan setengah lingkaran yang besar ini.
Sama untuk siku-siku juga seperti itu. Apabila segitiga siku-siku ini dapat menutupi bingkai yang ada di puzzle, maka bisa dikatakan kongruen. Nah, seperti ini kongruen. Dan apabila tidak dapat menutupi seperti segitiga siku-siku yang kecil ini, maka segitiga siku-siku yang kecil ini tidak dapat dikatakan kongruen. Tapi kita dapat membuktikan apakah segitiga yang siku-siku yang kecil ini sebangun dengan segitiga siku-siku yang besar ini. Kita dapat membandingkan panjang-panjang sisinya. Apabila panjang sisi yang di sini sebanding juga dengan yang sini dan di sini, maka bisa dikatakan bahwa segitiga siku-siku ini sebangun. Nah, itu dulu media alat peraga yang dapat saya bagikan ke teman-teman atau bapak ibu guru, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk materi kekongruenan dan kesebangunan untuk menjelaskan konsep dari kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.